Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astuti BP Simanulang dengan NIM 120320040 dari Program Studi Teknik Fisika. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai gaya dan gerak. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, tentu kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal dan posisi lainnya karena pengaruh dari gaya tersebut. Nah, gaya ini yang tadi dikatakan, di mana gaya ini ada tarikan dan dorongan. Seseorang memberikan tarikan ataupun dorongan, ataupun suatu benda memberikan tarikan ataupun dorongan. Sedangkan pada gerak ini dipengaruhi oleh posisi dari awal dan posisi akhir dari suatu benda tersebut. Ada beberapa jenis daripada gaya ini. Beberapa di antara dari jenis gaya ini adalah: 1. Gaya sentripetal. Yang kedua, gaya magnet. Yang ketiga, gaya listrik statis. Yang keempat, gaya otot. Yang kelima, gaya gravitasi bumi. Yang keenam, gaya pegas. Sedangkan yang ketujuh, gaya gesek. Tetapi sebelum itu, kita juga harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan gaya Newton itu. Tentu kita harus mengetahui gaya dan hukum-hukum yang terdapat pada gaya Newton. Hukum Newton adalah salah satu pondasi perkembangan ilmu fisika klasik dan hukum yang bisa menjelaskan fenomena fisika mekanik klasik. Hukum Newton ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan dampak yang dihasilkan jika terjadi gaya pada suatu benda tersebut, dan apakah dampak dari benda tersebut. Itulah yang dikatakan dengan hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Bagaimanakah bunyi dari hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga? Siapakah yang menjadi penemu dari hukum Newton ini, dan serta apakah penerapan dari hukum Newton ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita bertanya dalam hati kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang siapakah penemu dari hukum Newton ini, bunyi dari hukum Newton, serta rumus yang terdapat pada hukum Newton ini. Siapa sih yang tidak mengenal dengan suatu ilmuwan terkenal, yaitu Sir Isaac Newton. Tentu kita mengenal siapakah Sir Isaac Newton ini. Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliosentril dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Nah, sangat berpengaruh bukan dalam kehidupan kita, terutama pada fisika ini. Bapak Newton ini sangat berpengaruh karena banyak yang dapat ditemukannya yang menjadi pelajaran dalam kehidupan manusia saat ini. Hukum Newton yang pertama berbunyi bahwa sebuah benda akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya eksternal yang mengubahnya. Nah, kita dapat melihatnya pada suatu benda yang diberikan gaya, tetapi benda itu tetap diam. Itu dipengaruhi karena ada gaya lain atau gaya eksternal lain yang diberikan pada benda tersebut sehingga benda itu dapat bergerak. Itu dinamakan dengan hukum 1 Newton. Rumus dari hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Mengapa dikatakan sigma F sama dengan 0? Karena benda yang dihasilkan itu
tetap diam. Dia tidak mempengaruhi benda-benda lain. Dia tetap diam. Dia hanya dia dapat bergerak atau menghasilkan gaya karena benda lain, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F adalah gaya aksi reaksi yang sigma F adalah banyaknya gaya yang terdapat pada benda tersebut. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada ketika mobil yang melaju kencang direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Ketika kita berada pada suatu mobil atau kita mengendarai sebuah mobil, maka seorang supir merem mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Itulah yang dinamakan dengan hukum 1 Newton ini. Karena yang membuat kita bergerak adalah mobil tersebut, yang dimana mobil itu tiba-tiba mengerem mendadak. Yang kedua, koin yang diletakkan di atas kertas akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Dapat kita amati atau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mengambil kertas dan kita meletakkan koin di atasnya. Kita menarik kertas tersebut. Koin tersebut akan tetap diam, tetapi dia akan berpindah ke suatu tempat lain. Karena itu dihasilkan karena gaya eksternal yang ditarik oleh manusia ataupun benda lain yang menariknya. Sehingga itulah yang menjadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Newton yang kedua ini, hukum Newton kedua berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, dikatakan tadi gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jika benda tersebut makin besar, maka gaya yang diberikan juga akan makin kecil. Kenapa? Karena akan lebih besar massa daripada benda tersebut. Dan jika benda tersebut makin kecil, maka gaya yang diberikan akan lebih besar. Rumus dari hukum Newton yang kedua ini yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan banyaknya gaya yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan M sama dengan massa dengan satuan kilogram. Dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya atau penerapannya pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita dihadapkan dengan mendorong sebuah truk besar dan sebuah mobil sedan kecil. Tentu pada saat kita mendorong truk besar, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang lebih kecil. Sedangkan ketika kita mendorong mobil sedan, maka gaya yang diberikan akan lebih kecil, akan lebih besar. Itulah yang dinamakan tadi, di mana resultan gayanya berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, yang selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, disinilah yang terdapat pada gaya aksi dan min reaksi. Rumus dari hukum 3 Newton ini yaitu F aksi sama dengan min reaksi, di mana tadi F sama dengan gaya dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Misalnya atau contohnya pada penerapan kita sehari-hari yaitu saat kita mencoba melompat, kita akan memberikan gaya ke tanah. Tanah akan menerapkan gaya reaksi yang sama tetapi berlawan arah yang mendorong kita ke udara. Nah, kita dapat juga melakukan ini dalam atau menerapkannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Kita meloncat atau melompat di tanah. Kita memberikan gaya ke tanah dan tanah memberikan gaya
reaksi kembali kepada kita dengan gaya yang sama dan mendorong kita ke atas. Itulah yang dinamakan dengan hukum Newton yang ketiga ini. Arahnya juga berlawanan. Kita mendorong tanah atau melompat, kita menekan tanah, itu arahnya ke bawah. Sedangkan tanah memberikan gaya kepada kita ke atas, di mana kita menjadi terangkat ke atas atau menjadi bergerak ke atas. Oke? Contoh soal yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, sebuah mobil mainan yang awalnya diam bergerak dengan percepatan tetap selama 5 detik jika jarak yang ditempuh 75 meter dan massa mobil mainan adalah 5 kg. Hitunglah besar gaya yang bekerja pada mainan tersebut. Yang diketahui di sini yaitu percepatan. Yang tadi percepatan adalah A dengan dengan percepatan tetap. Di sini percepatannya tetap selama 5 detik. 5 detik adalah waktu, yaitu T. Jika jarak yang ditempuh yaitu 75 meter, ini S. Massa mobil mainan adalah 5 kg. Massa, tentu kita udah tahu massa dari suatu itu adalah M. Oke. M. Ini M-nya. Tadi yang ditanya di sini yaitu F. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Rumus dari gaya tadi, F sama dengan M kali A. Tetapi kita belum mendapatkan hasil. Kita belum mendapatkan berapakah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Kita hanya mendapatkan info bahwa benda tersebut awalnya diam dengan kecepatan, atau kalau awalnya diam V0 sama dengan 0. Dengan waktu atau selama berapa selangkah benda tersebut bergerak yaitu 5 detik dengan jarak yang ditempuh, jarak yaitu S. Dari manakah kita harus mendapatkan percepatannya? Dapat kita lihat di sini. Kita dapat melihatnya pada mencarinya dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S tadi udah diketahui yaitu 75. V0-nya tadi 0 karena bendanya diam. T-nya sama dengan 5 detik ditambah setengah A. Inilah yang mau kita cari terlebih dahulu untuk dapat dimasukkan nanti pada rumus gaya, yaitu rumus gaya F sama dengan M kali A. Nah, dengan T sama dengan T5 dikuadratkan jadi 25. Oke. Nih diselesaikan untuk mencari percepatannya. Maaf ya, di sini ini salah. Di mana T-nya tadi 5 dikuadratkan menjadi 25. Di sini sudah benar, yaitu T-nya 25 dibagi dengan 2 untuk mencari A-nya. Sehingga A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan percepatan dari benda tersebut, kita dapat langsung menemukan gaya daripada benda tersebut, karena yang rumus dari gaya tersebut telah memenuhi. F sama dengan massa kali percepatan. Nah, F sama dengan massanya tadi 5 kg. Percepatannya yang telah kita dapatkan yaitu 6 meter per sekon kuadrat, yaitu 5 kali 6 sama dengan 30 Newton. Jadi, besar dari gaya yang bekerja pada mobil mainan tersebut yaitu 30 Newton.
Selanjutnya, kita masuk ke gaya berikutnya, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya berat atau gaya gravitasi ini juga ditemukan oleh Bapak Isaac Newton. Gaya berat atau biasanya disingkat dengan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Lambang gaya berat adalah W, singkatan dari weight. Satuan berat adalah Newton atau N. Nah, gaya berat ini selalu mengarah ke bawah, selalu mengarah kepada pusat bumi. Pusat bumi di mana dia selalu mengarah ke pusat bumi tegak lurus, atau dia lurus mengarah kepada pusat bumi. Nah, ini dapat kita lihat pada berbagai bidang. Ini di bidang datar. Yang pertama ini pada bidang datar, yang kedua ini pada bidang miring, yang ketiga ini pada bidang yang tegak lurus atau menempel pada dinding. Yang keempat ini gaya berat yang terdapat pada benda yang digantung. Nah, selanjutnya, gaya berat juga dipengaruhi oleh massa. Massa adalah besaran pokok dan juga besaran skala. Satuannya dalam SI adalah kilogram. Sedangkan berat dengan satuan W merupakan gaya gravitasi bumi, atau jika benda berada di bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran turunan. Selain itu, berat juga termasuk besaran vektor karena memiliki arah yang selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat bumi. Satuan berat adalah Newton. Nah, itu yang tadi yang saya katakan, bahwa gaya berat tersebut selalu mengarah ke pusat bumi. Pusat bumi yaitu ke bawah. Karena satuan berat memiliki satuan yang sama dengan gaya, maka istilah berat juga diartikan sebagai gaya berat. Gaya tarik bumi ini yang disebut dengan gaya berat adalah W dengan satuan Newton. Jadi persamaan gaya berat adalah berat benda dapat dinyatakan sebagai berikut. W atau gaya berat ini sama dengan M kali G. M adalah massa dan G adalah gaya gravitasi. Keterangannya W sama dengan berat benda yang satuannya Newton, M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, dengan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cair serta gas adalah gaya stokes. Nah, tidak selalu konstan. Gaya gesek ini terdapat pada dua benda yang bersentuhan. Karena jika benda tersebut licin, maka tidak terdapat gaya gesek. Tidak mengalami gaya gesek. Gaya gesek memiliki rumus yaitu F sama dengan mu kali N, di mana F sama dengan gaya gesek, mu sama dengan koefisien gaya gesek, sedangkan N sama dengan gaya normal. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan gaya normal ini. Nah, inilah gaya gesek, di mana gaya yang seharusnya benda ini adalah ke sebelah kanan, tetapi karena gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan gaya benda atau gaya gerak benda tersebut, sehingga gaya geseknya arahnya menjadi ke kiri. Oke.
Untuk selanjutnya, contoh soal, sebuah bidang miring kasar membentuk sudut alfa yaitu 600 terhadap sumbu vertikal suatu benda yang terletak di atas bidang miring tersebut dan benda tersebut diam. Berapakah nilai koefisien gesek statis antara benda dengan bidang miring yang menyebabkan benda tersebut tertahan? Kita dapat langsung melihat pembahasan dari soal tersebut di sini. Pembahasannya, ketahui tadi datanya. Datanya kita menggunakan pada sumbu Y. Kita harus meninjau pada sumbu Y dan juga pada sumbu X. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Mengapa tidak sigma Fy sama dengan M kali A? Karena bendanya diam, sehingga gaya yang dihasilkannya sama dengan 0. Nah, pada sigma Fe-nya ada gaya normal, ada juga gaya berat, sehingga kita pertama sekali harus mencari berapakah gaya normal dari benda tersebut. Mengapa harus mencari gaya normal? Karena rumus dari gaya normal ini sama dengan gaya berat sama dengan mu s dikali dengan n. Oke? Ini dapat kita lihat sampai bawah sehingga mendapatkan gaya gesek dari benda tersebut sama dengan 1/3 atau tan 30 sama dengan 1/3. Oke. Untuk pembahasan berikutnya yaitu gaya tegangan tali atau T. Gaya tegangan tali ini terdapat pada benda yang memiliki tali atau yang menggunakan tali seperti katrol ataupun tali yang diikat pada suatu benda untuk menarik suatu benda lain. Oke, ini yang merupakan gaya tegangan talinya. Gaya tegangan tali adalah tensionsperson, adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T kapital dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Nah, seperti ini benda yang digantung, maka kita dapat meninjau gaya tegangan talinya. Ini juga benda katrol sehingga memiliki dua memiliki dua tali, tetapi gaya tegangan tali yang dihasilkan oleh benda tersebut cuma satu. Mengapa demikian? Karena tali tersebut terhubung pada suatu poros. Nah, ini pada benda mendatar, sedangkan ini juga pada benda atau bidang miring yang dimana talinya diikat pada benda. Selanjutnya kita membahas gaya normal. Apa sih gaya normal ini? Gaya normal adalah gaya reaksi yang ditimbulkan ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Bidang benda selalu memiliki posisi yang serenjang dengan gaya normal. Nah, gaya normal ini selalu tegak lurus pada bendanya. Meskipun dia meskipun dia bidang miring, gaya normalnya harus tegak lurus dari benda tersebut. Ini dapat kita lihat di sini. Berapa gaya normalnya? Ini tegak lurus kan? Tegak lurus di mana terdapat 90 derajat ini. 90 derajat. Walaupun dia digantung atau arahnya ke bawah ataupun pada dinding, jika dia pada dinding gaya normalnya tegak lurus pada bidangnya. Oke. Contoh soal yang ketiga, sebuah benda
bermassa 1 kg. Apabila percepatan gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah berat benda tersebut. Nah, berat benda tersebut kita tadi udah membahas apakah itu gaya berat, yaitu gaya yang selalu mengarah ke pusat bumi atau gaya gravitasi dengan rumus W sama dengan M kali G. M sama dengan massa, G sama dengan gravitasinya. Diketahui di sini yaitu massanya 1 kg, sedangkan gaya gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kita langsung masukkan saja berapa massa dari benda tersebut, berapa massanya, berapa juga gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Sehingga massanya yang tadi 1 dikalikan dengan 10, hasilnya sama dengan 10. Sehingga gaya berat yang dihasilkan oleh benda tersebut sama dengan 10 kg meter per sekon kuadrat. Jadi berat kelapa tersebut adalah 10 Newton. Demikianlah video yang boleh saya buat untuk memenuhi video pembelajaran, atau demikianlah video yang bisa saya buat. Jika ada tutur kata yang kurang baik ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.